Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi saya Eri. Saya akan membawakan edukasi di Slim Marathon. Hari ini kita sudah memasuki ke day ke-8. Oke, luar biasa teman-teman ya. Berarti tidak lama lagi lab kita segera akan berakhir ya teman-teman ya. Dan saya sudah tidak sabar lagi menunggu hasil dari teman-teman ya. Sudah berapa sampai hari ini, hari ke-8, sudah berapa penurunan berat badannya ya. Mudah-mudahan hari ini benar-benar sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, kalau misalnya masih belum sesuai, oke, no problem. Kita akan belajar terus, kita akan berlatih terus sampai kita mendapatkan berat badan yang ideal ya. Karena intinya adalah melakukan program ini itu mestinya itu tidak stres ya teman-teman ya, tetapi harus menyenangkan. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat luar biasa sekali, yaitu tentang olahraga. Yang mana olahraga ini merupakan bagian dari nutrisi seimbang Herbalife Nutrition ya. Nah, di sini juga disematkan pada bagan, yaitu olahraga merupakan bagian yang paling penting dalam nutrisi seimbang Herbalife Nutrition ya. Selain dari makan, olahraga pun juga merupakan salah satu faktor utama. Oke, teman-teman. Nah, jadi yang dimaksud dengan olahraga itu ada terbagi dari 4 macam ya, yang mana fungsinya itu adalah untuk mengolah tubuh kita. Ya, nah yang pertama itu adalah endurance atau daya tahan. Nah, jadi olahraga itu ada fungsinya untuk daya tahan. Dan yang berikutnya ada untuk strength. Strength itu untuk kekuatan. Dan yang berikutnya lagi olahraga itu fungsinya untuk balance, keseimbangan. Yang berikutnya lagi yaitu untuk flexibility atau fleksibilitas ya. Jadi masing-masing olahraga ini kita punya kelompok-kelompoknya. Teman-teman bisa mengambil dari 4 hal ini sesuai dengan target olahraga teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, tapi kita sarankan gitu loh, kita membuat variasi pada jadwal olahraga kita. Nah, jadi variasi ini dalam olahraga ini dianjurkan. Nah, contohnya seperti ini ya, olahraga endurance atau ketahanan seperti berlari, bersepeda, senam aerobik, itu sebanyak 3-7 kali seminggu. Durasinya antara 30 sampai 60 menit. Oke, dan berikutnya lagi olahraga strength itu untuk menguatkan otot ya, seperti angkat beban, squat, push up 3 kali seminggu selama 15 sampai 30 menit. Dan yang terakhir itu melatih flexibility dan balance seperti peregangan, yoga atau pilates setiap hari selama 5 sampai 15 menit. Nah, jadi teman-teman olahraga yang baik adalah mengkombinasikan antara variasi olahraga-olahraga tadi ya teman-teman ya, antara endurance, strength, sama flexibility. Jadi jangan hanya monoton jenis satu olahraga saja, misalnya senam aja gitu ya. Nah, jadi otot kita nanti tidak akan berkembang dengan maksimalnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi dalam berolahraga kita punya rumus yang namanya FIT, tapi pakai T-nya 2 ya saat berolahraga. Yang pertama, fit itu adalah frekuensi. Nah, itu harus kita perhatikan. Frekuensi ini mengacu pada beberapa seringnya seseorang berolahraga ya. Saran kita adalah minimal 3 kali seminggu. Dan I, intensitas. Ini juga mengacu pada seberapa keras usaha seseorang berolahraga gitu ya. Nah, jadi ini kita anjurkan 60% sampai 80% heart rate maksimal ya. Nah, 220 untuk usia Anda. Oke. Dan juga T, time, waktu, mengacu kepada berapa lama seseorang berolahraga. Nah, jadi durasi atau lama berolahraga itu juga merupakan patokan yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi jumlah waktunya itu disarankan antara 20 sampai 30 menit. Jadi tidak perlu berlama-lama ya teman-teman ya. Dan type atau jenis.
mengacu pada jenis olahraga yang Anda lakukan. Ya, itu tadi ya yang sebelumnya beberapa jenis olahraga ya, antara strength, flexibility, ya sama apa tadi ya? Oke, berlari, bersepeda, angkat beban, yoga dan lain-lain. Nah, itu juga dikombinasikan membuat tubuh kita ini berfungsi secara maksimal, ya, teman-teman. Nah, jadi di sini banyak pertanyaan atau banyak orang yang menyebutkan gitu loh. Ya udah deh coach gitu loh. Saya kan nyapu di rumah, terus masak, eh, terus nyetrika gitu ya, terus ngepel gitu loh. Itu kan udah termasuk olahraga gitu loh. Saya nggak perlu dong lagi yang namanya olahraga kayak seperti senam, lari gitu loh. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi di sini kita akan membedakan mana itu yang namanya aktivitas fisik dan mana itu yang namanya olahraga. Nah, ternyata itu ada perbedaan yang besar gitu loh antara aktivitas fisik dengan olahraga. Nah, jadi teman-teman ketika kita melakukan pekerjaan rumah itu namanya bukan olahraga ya. Jadi tetapi itu adalah aktivitas fisik. Di sini kita bisa ya melihat definisi aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan peningkatan tenaga dan energi juga pembakaran kalori. Nah, jadi itu adalah gerakan tubuh ya yang dari otot rangka jadi sehingga mengeluarkan energi. Tetapi yang namanya olahraga itu adalah merupakan aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur serta melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Nah, jadi teman-teman itu ya, jadi gerakan berulang-ulang, terstruktur. Nah, itu yang namanya olahraga. Jadi semuanya udah sepakat ya teman-teman. Kalau yang namanya ngepel, menyapu, menyuci gitu loh, masak, berkebun itu bukan olahraga ya, tetapi itu adalah aktivitas fisik. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada perbedaannya yang jelas ya antara jenis aktivitas fisik dengan olahraga. Ini ada perbandingannya. Contoh, ketika kita melakukan aktivitas fisik selama 30 menit dan juga melakukan olahraga selama 30 menit. Nah, teman-teman bisa melihat di situ. Kira-kira berapa lebih banyak mana mengeluarkan energi atau membakar kalorinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah jelas olahraga itu membakar lebih banyak atau membutuhkan lebih banyak kalori dibandingkan dengan aktivitas fisik. Ya, tadi di sini ya menyapu, menyetrika, mengepel, menyuci itu kurang lebih selama 30 menit hanya 100 kalori saja. Tetapi kalau olahraga 30 menit itu membutuhkan antara lebih dari 200 kalori. Oke ya teman-teman, jadi udah paham ya perbedaan antara aktivitas fisik dan olahraga. Nah, sekarang apa sih manfaat dari olahraga itu gitu loh. Kenapa kita tidak hanya fokus terhadap minum nutrisi saja gitu loh. Karena kan yang paling penting kan dalemannya coach gitu loh. Nah, kita akan bahas di sini adalah manfaat olahraga. Gitu. Ternyata olahraga ini manfaatnya itu nggak main-main lah ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya banyak manfaatnya, meningkatkan kerja otot jantung paru gitulah. Jadi jantung kita itu jadi lebih kuat, meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, itu ya teman-teman yang kayaknya yang mencium bau bakso aja jadi gemuk gitu ya. Nah, ini ada solusinya dengan melakukan olahraga. Jadi metabolisme kita menjadi tinggi sehingga kemampuan tubuh membakar kalori juga semakin tinggi dan mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi. Biasanya orang yang suka manyun, orang suka stres itu biasanya itu jarang berolahraga. Nah, jadi ini olahraga ini berfungsi untuk membuat mood itu jadi enak sepanjang hari. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya lagi suntuk di rumah atau lagi pengen marah-marah, lakukan olahraga. Nah, teman-teman nanti saya jamin itu pasti kembali tersenyum. Oke? Dan berikutnya manfaat olahraga adalah meningkatkan fleksibilitas, memelihara tulang, otot, dan sendi ya. Dan lagi juga mengurangi resiko tekanan darah tinggi dan menjaga berat badan ideal. Nah, kabar baiknya ini ada sebuah studi di Taiwan itu menyatakan bahwa berolahraga sedang
selama 15 menit setiap harinya bisa membuat usia hidup kita itu 3 tahun lebih lama loh teman-teman ya, dibandingkan orang yang tidak melakukan olahraga setiap hari selama 15 menit. Oke, nah ini adalah penelitiannya. Nah jadi untuk melakukan olahraga itu kita juga mempersiapkan ya sesuatunya. Jadi tidak melulu langsung keluar gitu lari gitu ya, tetapi harus ada persiapannya ya. Kurang lebih seperti ini. Kita melakukan pemeriksaan awal. Kalau misalnya teman-teman punya riwayat penyakit jantung gitu loh, silakan berkonsultasi dengan dokternya dulu. Terus nanti yang paling penting adalah pilihlah olahraga yang nyaman atau disenangi ya, kayak misalnya ibu-ibu gitu ya. Ya kalau misalnya berenang itu susah gitu ya, tak usah pilih berenang gitu. Ya. Nah, jadi pilih aja olahraga yang disenangi gitu ya. Terus kalau misalnya pakaian. Nah, ya pakaian juga merupakan faktor yang paling utama itu dalam olahraga. Jangan sampai pakaian kita itu membuat badan kita itu menjadi gampang berkeringat karena bahannya itu bikin panas gitu loh. Jadi pilihlah bahan-bahannya yang gampang menyerap keringat gitu ya, yang ringan tetapi yang fleksibel ya. Terus jangan berolahraga setelah makan kenyang ya. Jadi habis makan kita kalau bisa jangan berolahraga dulu, tunggu antara 1 sampai 2 jam ya. Oke, dan terakhir itu olahraga juga dilakukan secara bervariasi jenisnya agar tidak membosankan ya. Jadi nanti bisa mendukung target weight management programnya. Nah, jadi teman-teman artinya begini, ketika program turun berat badan kita itu stuck ya, tetapi kita melakukan olahraga juga secara rutin, itu artinya gitu loh, tubuh kita itu membutuhkan variasi dalam berolahraga. Contoh, misalnya kita fitness aja terus gitu ya untuk membangun otot gitu, tetapi badan kita itu berat badannya stuck gitu loh. Nah, saatnya teman-teman variasikan, jangan hanya fitness saja, tetapi bisa bawa jogging atau bisa bawa yoga atau senam aerobik. Oke ya, teman-teman ya, sudah paham. Nah, di sini kita masuk kepada nutrisi sebelum olahraga. Nah, jadi di sini adalah kaitannya sangat erat sekali gitu loh. Karena nutrisi ini adalah komponen membentuk asupan karbohidrat, protein dan cairannya. Nah, sumber energi untuk mendukung kinerja otot selama berolahraga itulah kita butuhnya nutrisi dan meningkatkan daya tahan, performa olahraga dan menurunkan risiko terjadinya cedera. Nah, jadi kalau teman-teman sering cedera gitu loh, nah perhatikan asupan makan kita, pilihlah makanan-makanannya yang bernutrisi tinggi ya. Oke, nah ini adalah saran yang kita bisa tawarkan kepada teman-teman melalui Herbalife. Itu sebelum berolahraga ada beberapa pilihan-pilihan produk yang bisa teman-teman konsumsi sebelum berolahraga. Yang pertama itu adalah Formula One Shake dan protein powder. Ini adalah sangat bagus sekali ya karena mengandung protein dan karbohidrat yang baik ya. Dan yang berikutnya itu adalah NRG. Ini sangat bagus sekali ya untuk menyegarkan tubuh, membantu memberikan suplai oksigen ke dalam darah dan juga meningkatkan konsentrasi ya. Dan yang terakhir itu adalah Nightworks. Nah, Nightworks ini bagus sekali ya karena mengandung L-arginin dan L-citrulline. Ini merupakan senyawa oksida yang bisa membantu menjaga kesehatan, terutama di kesehatan pembuluh darah dan jantung. Ya, jadi ini memang produknya sangat bagus sekali dan produk ini merupakan suatu riset bertahun-tahun yang diteliti oleh Dr. Louis Ignarro. Beliau adalah seorang peraih Piala Nobel atas buah karyanya menciptakan senyawa yang namanya booster untuk senyawa ini ya antioksidannya ya, kayak luar biasa ya, nitric oxide. Oke, nah ini dia ya. Jadi di sini kandungannya mengandung L-arginin dan L-citrulline. Nah ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan, mengandung asam folat untuk menunjang kesehatan dan mengandung antioksidan, vitamin C dan E. Oke, luar biasa sekali. Nah, ketika teman-teman berolahraga, nah ini adalah nutrisi yang tepat. Nah, jadi nanti ketika berolahraga, ini kita meningkatkan stres di tingkat sel ya, ternyata ya.
terus menghasilkan radikal bebas, membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, itulah fungsinya yang namanya night walk tadi ya teman-teman ya. Makanya banyak ya kayak seperti teman-teman bisa mendengar di berita-berita banyak tokoh-tokoh gitu ya, ketika sedang berolahraga kok malah kena serangan jantung dan meninggal gitu loh. Karena ini dia alasannya ya, sel kita itu ternyata stres gitu ya, menghasilkan radikal bebas, dan inilah produk yang bisa membantu teman-teman gitu loh untuk mengatasi semua masalah ketika setelah berolahraga. Oke ya. Nah, bagaimana setelah kita berolahraga gitu loh? Apa nutrisi yang bagus gitu loh? Apa-apa saja kriteria itu nutrisi untuk bisa kita konsumsi ketika setelah berolahraga. Nah, yang intinya adalah nutrisi itu haruslah mengganti bahan bakar atau karbohidrat yang telah digunakan. Maksudnya telah digunakan ini ketika kita berolahraga kan kita mengeluarkan energi. Nah, itu adalah kalori yang telah kita pergunakan. Dan juga ketika berolahraga, kita mestinya memperbaiki sel-sel otot yang rusak selama berolahraga. Dan kemudian kita juga karena berkeringat, nah itu adalah salah satu faktor gitu loh, bagaimana nutrisinya gitu loh, untuk mengganti cairan yang hilang. Dan ini adalah Herbalife Line, merupakan produk bulan ini ya teman-teman ya, mengandung asam lemak omega 3, EPA dan DHA, dan ini juga membantu menjaga kesehatan. Dan kita juga asam lemak omega 3 ini merupakan kualitas terbaik ya, dan juga membantu menjaga level kolesterol trigliserida tetap dalam batas normal. Dan penelitian yang mendukung ini gitu ya, masih harus kita berkonsultasi kepada dokter teman-teman ya. Jadi produk kita ini tidak mendiagnosa ya suatu penyakit, bukan merupakan suatu obat ya, tetapi ini adalah suatu nutrisi yang meningkatkan kinerja gitu ya, atau memaksimalkan daya kerja fungsi organ-organ teman-teman. Oke, dan materi saat ini sudah selesai. Saya akan tampilkan video konklusi gitu loh, dari ahli olahraga dari Herbalife ya. Jadi dia adalah staf edukasi ya, tentang nutrisi sport gitu ya, Miss Dana. Ini sangat keren sekali videonya. Setelah video ini sesi kita sudah selesai. Oke, selamat menonton ya teman-teman ya. Oke, silakan. Moving your body is critical for so many reasons. Our bodies weren't designed to sit still. And so when we're moving, we're getting our heart rate up, we're getting our blood flowing, we're getting oxygen circulating, which is good for all of the functions of our body, but it's also good for our mental health. Good nutrition is essential. It's the fuel for everything that we do. So whether we're putting good or bad into our body, it's gonna have an impact. So it's so important to put good quality nutrition into our bodies every single day. And this is also a great time to play around with what you do on a normal basis and try some new ingredients and add different things to your shake and find some new favorites. You know, when we're at home, people fear I'm gonna get out of shape and I can't move and I can't exercise, but nothing could really be further from the truth. It's so easy to move your body when you're at home. You can do push-ups, you can do sit-ups, they take very little space. You can run in place, you can do jumping jacks. Staying connected is essential. We may all be at home, we may feel separated, but being connected is so vital. So whether it's through social media and you're engaging in a fitness challenge or maybe a shake making challenge, having that support system is really important to help you stay positive, to help you stay focused and help you achieve the results that you're looking for.
Staying home absolutely does not mean doing nothing. We can certainly move our bodies and we can start to be creative in ways that we've never been before. So maybe it's trying new shake recipes, or maybe it's signing up to be a part of the 40th anniversary virtual run, which I hope you all do, because that's such a great way to move your body. And when you're doing that, it's really important to put good fuel and good nutrition into your body. And so signing up for the run and participating in that virtual run is an amazing way to move your body, fuel yourself well, and be a part of the amazing Team Herbalife family. Oke, dengan berakhirnya video tadi, artinya selesailah sesi kita pada kali ini ya teman-teman ya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menambah wawasan kita semua ya tentang pentingnya berolahraga dan mengkombinasikan antara nutrisi dan kombinasi variasi olahraga lainnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sukses selalu buat kita semua. Dengan saya Eri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Dadah.